Buat kalian yang saat ini berusia 20 hingga 30 tahun atau bahkan lebih, khususnya buat kalian yang belum menikah nih, kira-kira kalian akan memilih mapan dulu atau nikah dulu? Kali ini gue akan memaparkan mana sih pilihan yang paling baik terkait memilih mapan dulu atau nikah dulu. Dalam sudut pandang mapan dulu, sebagian besar orang, apalagi di zaman sekarang, di era Gen Z, itu banyak yang memilih untuk mapan dulu dibandingkan nikah dulu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kapan sih seseorang bisa dikatakan sudah mapan? Apakah ketika dia sudah punya pekerjaan tetap? Apakah ketika dia sudah memiliki karir yang gemilang? Apakah ketika dia sudah bisa untuk membeli barang-barang keinginannya, seperti kendaraan pribadi atau barang-barang lain? Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti kapan seseorang bisa dikatakan sudah mapan. Nah, kaitannya mapan dengan menikah adalah di zaman sekarang itu menikah kayaknya lebih mendekati ke bukan hanya soal cinta, melainkan ada juga yang lebih penting di sisi cinta itu sendiri, di samping dari cinta itu sendiri, yaitu soal materi. Makanya kebanyakan orang zaman sekarang memilih untuk mapan dulu dibandingkan menikah dulu, dengan pertimbangan kehidupan setelah menikah itu jauh lebih penting. Karena menikah itu bukan hanya soal resepsi satu hari, tapi menikah itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan setelah resepsi, setelah akad, untuk mempersiapkan masa depan anak, untuk mempersiapkan membeli kebutuhan pribadi dan lain sebagainya. Makanya kita harus realistis, harus memilih untuk gue kejar karir dulu, gue punya pekerjaan tetap dulu, gue punya rumah pribadi dulu, gue punya kendaraan pribadi dulu, baru setelah itu menikah gitu. Anggapan dari sudut pandang nikah dulu baru mapan. Di samping tadi ada orang yang memilih untuk mapan dulu baru nikah, sekarang ada juga orang yang memilih nikah dulu baru mapan. Orang yang memilih untuk menikah dulu baru mapan biasanya orang yang berpegang pada pemikiran dan kepercayaan bahwa rezeki itu sudah diatur. Rezeki itu akan datang bahkan jauh lebih besar ketika seseorang menikah. Rezeki itu bisa dicari bersama-sama gitu. Jadi ada juga orang yang memilih untuk menikah dulu baru mapan. Jadi nanti kita cari rezekinya bareng-bareng ya. Kita kalau misalkan kerjanya berdua bareng-bareng itu kayaknya masalah itu kelihatannya ringan, karena aku punya tempat untuk meluapkan segala keluh kesah, segala rasa lelah gitu. Karena orang yang memilih menikah dulu baru mapan, biasanya dia sudah berkomitmen dan dia mendapat dukungan emosional, dukungan secara emosional. Makanya mungkin kalian pernah melihat kalau misalkan orang udah nikah tuh cari kerjanya tuh makin semangat gitu. Cari kerjanya itu makin dari pagi sampai pagi lagi gitu. Di samping dari dia itu memang mengejar materi, mengejar uang, tapi kenapa yang dia rasakan itu justru malah bahagia ketika dia kerjanya tuh semakin keras gitu, karena dia tuh mendapatkan dukungan secara emosional gitu. Jadi mendapat kasih sayang gitu, mempunyai partner gitu. Jadi mereka bisa bekerja sama gitu untuk mencari rezeki bersama-sama gitu. Faktor dari lingkungan atau sosial budaya mengenai orang yang memilih untuk menikah dulu daripada mapan dulu adalah biasanya orang ini kebanyakan lingkungannya itu di daerah pedesaan atau di daerah kabupaten. Bukan berarti karena daerah mereka itu terpencil atau tertinggal, bukan, tapi karena mereka itu masih memegang tradisi, memegang kepercayaan yang sudah agak disinggung tadi, yaitu mengenai bahwa orang tua mereka itu memberikan pemahaman kalau misalkan menikah itu bisa mendatangkan rezeki, kalau misalkan menikah itu bisa
mempererat hubungan emosional. Kalau misalkan menikah itu kalian bisa mendapat support system tambahan gitu. Jadi kalau misalkan rezeki orang menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 2, otomatis komposisinya itu bakal semakin banyak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang memilih untuk mapan dulu baru menikah, biasanya mereka itu hidup di dalam lingkungan perkotaan, di dalam lingkungan yang menuntut mereka untuk berpikir lebih realistis. Karena di perkotaan itu kebanyakan orang berpikirannya sudah lebih maju dan lebih terbuka. Mereka itu tidak bisa lagi mengandalkan, oh nanti kalau kita menikah, kita lapar, belum punya rumah, kita bisa pulang ke rumah mertua gitu. Orang-orang yang di lingkungan perkotaan itu cenderung lebih keras, lebih harus mencari kemandirian finansial dan dipikirkan benar-benar mateng. Jadi jauh-jauh hari sebelum mereka menikah, mereka itu udah mikirin, aduh nanti ketika gue udah nikah gue bakal tinggal di mana ya? Otomatis gue harus punya rumah sendiri, otomatis gue harus punya kendaraan sendiri. Gak mungkin dong ketika gue udah menikah gue harus terus naik transportasi umum gitu. Lingkungan perkotaan membawa seseorang untuk berpikir mapan dulu dibandingkan nikah dulu. Dari ketiga poin tersebut, realitanya di lapangan tuh kayak gimana sih gitu. Nah, setiap pilihan dari mapan dulu ataupun nikah dulu itu membawa dampak positif dan negatifnya masing-masing, yang artinya memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas itu konsekuensi dari mapan dulu baru nikah gitu. Dampak positifnya dari mapan dulu baru nikah tentunya yang pertama adalah masalah ekonomi cenderung akan lebih stabil. Masalah ekonomi cenderung akan lebih siap. Dari mulai tempat tinggal, dari mulai kendaraan, dari mulai tabungan. Tapi ada juga dampak negatifnya. Orang yang memilih untuk mapan dulu baru nikah, berkarir dulu baru nikah, sikap manusia itu tidak akan pernah puas. Berpatok puasnya itu gak tahu sampai pada batas mana gitu. Jadi kalau misalkan semakin lama seseorang itu menunda pernikahan, sedangkan usianya itu semakin tua, apalagi untuk kaum perempuan yang dimana ketika kita ingin memiliki keturunan, masa subur kita itu sampai sejauh mana itu akan lebih beresiko. Mungkin di situ dampak negatifnya. Nah, sekarang kita membahas masalah dampak negatif dan positif dari orang yang memilih menikah dulu baru mapan. Tentunya dampak positifnya adalah yang pertama, kita tidak usah memikirkan risau masalah usia karena kita memilih untuk menikah di usia yang cenderung masih muda, yang ketika nanti kita memiliki keturunan itu jaraknya gak terlalu jauh gitu. Tapi dampak negatifnya tuh apa? Dampak negatifnya itu adalah akan lebih banyak kecenderungan untuk pertikaian, percekcokan atau keributan dari si suami dan istri dalam masalah ekonomi. Dikhawatirkannya terjadi seperti itu. Dan memang untuk saat ini biasanya suami istri itu kebanyakan ribut masalah uang sekolah anak, masalah kebutuhan sehari-hari, token habis, listrik habis, gas habis, itu dampak negatifnya. Nah, jadi kalau misalkan dikembalikan kepada gue sendiri, kalau gue harus memilih mana sih yang akan gue pilih, gue akan memilih untuk mapan dulu dibandingkan nikah dulu. Karena ya kembali lagi tadi, kita harus realistis, kita harus memikirkan setelah menikah kita bakal tinggal di mana, setelah menikah kita mau naik apa, setelah menikah kita gimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau misalkan kita sudah memiliki anak gitu. Makanya ketika kita mempersiapkan diri, kita mengejar karir, dan pasangan kita pun sama mempersiapkan diri, kita akan bertemu di versi terbaik masing-masing. Dan kehidupan rumah tangga, kehidupan setelah pernikahan itu sudah kita pikirkan jauh-jauh hari, maka kemungkinan kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cekcok atau ribut dalam masalah perekonomian. Sekian dari gua. Kalau misalkan kalian memiliki pandangan yang berbeda atau kesimpulan yang berbeda atau
pilihan yang berbeda, coba kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye-bye.